Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Cici harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya nggak kok? Betul sekali. Nah, di sini Ko Yansen bersama dengan Cici Siska akan memimpin adik-adik semua di dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, meskipun kembali diadakan secara streaming, kami, Ko Yansen dan Cisiska berharap bahwa adik-adik yang ada di rumah mengikutinya dengan baik sebagaimana layaknya adik-adik berada di gereja. Ya, sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Ditutup, ikutin Cisiska berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan di bulan yang baru, minggu pertama kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami ketika kami bernyanyi untuk Tuhan. Sehingga kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, tetap berdiri ya. Dengan penuh semangat kita akan nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu.
harus sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, Ci. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita belum sapa nih adik-adik kita yang ada di rumah. Betul ya, adik-adik yang ada di rumah nih ya, dari Sekolah Minggu GSRI Kerawang. Apa kabarnya? Kabar. Kalau dari Cikampek gimana kabarnya? Apa kabar? Tentu baik-baik ya, dan tak lupa juga buat anak-anak Sekolah Minggu yang ada di Pos Cikarang. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya kok. Iya, tidak menutup kemungkinan ya Ci ya, buat anak-anak Sekolah Minggu dimanapun berada yang menyaksikan streaming Sekolah Minggu GSRI Karawang pada pagi hari ini. Nah Ci, tadi kan kita sudah diingatkan kembali ya, kita sebagai anak-anak Tuhan melalui lagu Mars Sekolah Minggu harus apa Ci? Sebagai anak-anak Tuhan? Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, terus belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, rajin berdoa ya Ci ya. Nah, pada pagi hari ini adik-adik yang ada di rumah pada pegang Alkitab kan? Pastinya ya Ci ya. Nah, ada yang tahu isi Alkitab ada berapa kitab? Ayo, ada berapa? Ada berapa kok? Ada 66. Dibagi menjadi 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saat ini kita mau ajak ya adik-adik semua mengingat isi Alkitab itu apa sih? Nah, kita mau namanya apa aja sih? Kita mau menaikkan pujian mengingat ayat kitab-kitab yang ada Alkitab di dalam Perjanjian Lama dulu ya Ci ya. Sampai kita menaikkan pujian ini supaya adik-adik semua ingat bahwa kitab-kitab yang ada di alam Alkitab itu apa saja ya. Yuk kita naikkan pujian Perjanjian Lama. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Satu kali lagi ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Iya, tadi kan sudah kita naikkan pujian Perjanjian Lama ya. Nah, Perjanjian Lama tadi ada berapa? Ada 39. Nah, setelah Perjanjian Lama ada Perjanjian Baru. Nah, Koko dan Cici akan mengajarkan adik-adik mengingat kembali melalui pujian Perjanjian Baru ini. Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah ada yang tahu nggak? Perjanjian Baru ada berapa? Coba. Ayo, ada berapa kita? Tadi kan Perjanjian Lama ada
39. Nah, perjanjian baru kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Tinggal dikalikan saja ya Ci ya. Iya, betul 39 kan perjanjian lama. Nah, perjanjian baru 3 kali 9 jumlahnya berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada tahu nggak? Ada berapa Ci? 27. Iya, ada 27 kitab di dalam perjanjian baru. Jadi di dalam Alkitab keseluruhan isinya 39 perjanjian lama dan perjanjian baru 27. Jumlahnya jadi 66. Nah, yuk Koyansen dan Cici Siska akan mengajak adik-adik untuk menaikkan pujian perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. 1 kali lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, puji Tuhan ya Ci ya. Ke-66 kitab di dalam Alkitab sudah kita nyanyikan. Jadi adik-adik bisa tahu ya isi Alkitab itu apa aja. Ya. Tapi kok bukan saja kita tahu, tapi firman Tuhan itu kita harus jalani di dalam hidup kita. Betul Ci, supaya hidup kita bisa apa? Berbuah dan berbuah. Nah, oleh sebab itu yuk kita naikkan pujian apa Ci? Firman Tuhan ada di hatiku. Masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Semangat. Pakai gerakan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo sekali lagi dengan penuh sukacita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Di mana-mana berbuah, 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 berbuah. Ayo lagi ya. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, semakin besar, berbuah, berbuah, semakin besar, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Semakin banyak, berbuah, semakin banyak, semakin banyak. Berbuah, 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 berbuah. Ya, amin. Biarlah pujian ini boleh kita hidupi di dalam hidup kita, bahwa kita boleh terus berbuah untuk Tuhan. Betul Ci. Ya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cici Loisa. Mari Ci, kita undang adik-adik yang ada di rumah untuk kita mempersiapkan hati kita ya. Supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar.
firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, dengan sikap berdoa, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ikutin Ko Yansen berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita boleh memuji Tuhan. Saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua dan juga Ciluisa yang akan menyampaikan firman Tuhan pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Cici Luisa. Pada Cici Luisa, persilahkan. Shalom anak-anakku sekalian, baik yang ada di Cikampek, di Kerawang dan Cikarang. Selamat pagi. Saat ini kita sangat bersyukur ya, karena sampai saat ini kita diberi kesehatan, dan saat ini kita juga masih boleh mengikuti sekolah minggu walau masih secara streaming. Dan kita harus mengucap syukur pada Tuhan karena kita semua masih diberkati dengan berkat kesehatan, berkat panjang umur. Sampai saat ini kita boleh bergembira bersama ya. Tadi kalian sudah bergembira bersama Koko Yansen ya, dan Cici Siska. Tadi sudah memuji Tuhan dan menari-nari. Dan saat ini saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mem Louis. Ya, siap ya? Duduk yang manis. Mau tanya nih, kalau kalian nih sakit, nah apa yang dilakukan mama sama papa kalian? Iya betul, diobati lah Mem, ya. Tapi kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh, diapain tuh? Dibawa kemana? Iya betul, dibawa ke rumah sakit Mem, dibawa ke dokter sama mama papa diobatin. Tapi setelah diobatin juga belum sembuh. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus bersabar ya. Karena apa? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Nah, mau cerita nih ya. Di satu kota ada seorang anak yang bernama Anna. Dia tinggal bersama mama dan papanya. Dan anak-anakku tahu, Anna itu seorang anak yang baik. Dia selalu berdoa, membaca firman, bahkan dia juga rajin ke gereja untuk sekolah minggu. Pada waktu belum pandemi loh ya, tapi sekarang cuman bisa streaming. Nah, pada suatu hari Anna pagi-pagi sekali dia sudah mau bermain sepeda bersama teman-temannya. Dia sudah janji sama teman-temannya karena hari itu hari libur. Jadi dia pergi bersama teman-temannya membawa sepedanya, pergi ke taman yang tidak jauh dari rumahnya. Wah, gimana anak-anak?
Punya sepeda enggak? Senengnya ya. Bergembira, tertawa-tawa, naik sepeda kiri kanan, muter-muter ke lapangan, ke taman, terus sambil cerita-cerita, melihat taman, melihat bunga. Dan setelah lama bermain sepeda, tiba-tiba apa yang terjadi anakku? Ada sebuah sepeda motor. Dia berjalan sangat kencang. Dan saat itu dia tepat di depan, arah berlawanan dengan Ana dan rombongan teman-temannya ya, sehingga di sepeda motor itu menyerempet sepeda Ana. Apa yang terjadi anak-anak? Terkejut Ana, tapi terus hilang keseimbangan, sepedanya terlempar dan Ana jatuh dan kakinya tertimpa oleh sepeda temannya yang lain, sehingga apa? Luka, bahkan terkilir. Mungkin juga tulangnya ada yang retak ya. Gimana anak-anak? Ana nangis. Aduh sakit Ma, sakit. Aduh tolong. Teman-temannya semua berkumpul dan memanggil orang tua yang ada di situ untuk menolong mengangkat Ana yang sudah dalam keadaan kesakitan. Tapi apa, motor itu kabur anak-anak. Dia nggak bertanggung jawab. Setelah dia menyerempet, dia lari. Dan orang-orang nggak sempat mau memanggil dia ya. Dan saat itu juga Ana diangkat oleh ada bapak-bapak dan mau dibawa ke rumah sakit. Dan ada juga yang memberitahu ke bapaknya ya, ke ayahnya, bahwa Ana tertabrak motor. Ayahnya langsung lari karena rumahnya tidak begitu jauh dari taman yang Ana tertabrak. Nah, apa yang terjadi? Mau dibawa ke mana? Ke rumah sakit ya, betul, ke rumah sakit. Tapi saat itu juga papa si Ana bilang apa? Jangan, nggak usah ke rumah sakit. Ini kan terkilir saja, bisa kok kita bawa aja. Kemana anak-anak? Ke dukun urut, ke dukun patah tulang ya. Jadi Ana nggak dibawa ke rumah sakit. Saat itu Ana ketakutan, nggak mau Pak. Ana nggak mau dibawa ke dukun itu, nggak mau, ke dokter aja Pak. Nggak apa-apa, itu dukunnya pinter, bisa mengobati orang yang patah-patah semuanya. Tetap Ana menangis ya. Nggak mau Pak, padahal kan Tuhan Yesus bilang nggak boleh kita ke dukun. Nggak apa-apa, dibawanya lah anak ke rumah bapak itu, yang ahli urut itu, dukun itu ya. Dan diurut, kemudian dibawa pulang ke rumah kembali ya. Dibawa kembali, apa yang terjadi anak-anak? Apakah Ana langsung sembuh? Tidak ya, bahkan anak kakinya makin bengkak. Dia nggak bisa jalan karena kaki kanannya terkilir dan ada yang retak tulangnya. Nah, setelah beberapa hari, Ma, bagaimana Ma kakiku Ma? Ana belum sembuh juga. Padahal udah ada seminggu lebih Ma, Ana sakit. Sabar, kata Mama, kita berdoa ya. Kita berdoa sama Tuhan, minta kesembuhan. Ana berdoa Ma, tiap hari juga Ana berdoa. Tapi belum sembuh juga. Sabar ya, Tuhan punya waktu yang terbaik buat menyembuhkan kamu. Dan pada suatu hari, Papa kedatangan tamu. Temannya yang saat itu dia adalah seorang dokter ya, sudah lama tidak bertemu. Dan saat itu dia melihat Ana. Kenapa kakinya? Jatuh
kecelakaan Pak, katanya. Oh ya, sudah berapa lama? Sudah mau sebulan, katanya. Kok kakinya jadi bengkak? Iya Pak, udah dibawa ke dokter rumah sakit mana? Dokter itu bertanya. Si papa Ana bilang apa? Tidak saya bawa ke dokter, saya bawa ke ahli urut, dukun urut di situ. Waduh, dokter itu melihat kaki Ana ya, dan dilihat, diperiksa karena dia seorang dokter, kebetulan dia juga ahli tulang. Wah, ini udah bahaya kaki Ana, ini harus dibawa ke rumah sakit, harus dibetulkan. Ini sudah bentuknya pun sudah tidak bagus, kalau sembuh pun tidak sempurna, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Aduh, aku udah bilang sama papa, anak nggak mau dibawa ke dukun, tapi papa mau. Padahal aku diajarkan kan sama Tuhan Yesus nggak boleh ke dukun. Padahal aku diajarkan selalu minta pertolongan Tuhan. Akhirnya apa anak-anak? Anak dibawa ke dokter ya, oleh Pak Dokter itu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan ternyata memang ada tulang yang belum sempurna, bahkan cenderung tulang itu menjadi bengkok ya. Akhirnya dirawat di rumah sakit, disempurnakan, dan itulah cerita Ana ya. Nah, di dalam Alkitab pun ada, kita punya satu cerita ya. Tapi ini terbalik. Ada seorang ayah, bapak yang bernama Bapak Yairus ya. Dia seorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Pada waktu anaknya sakit, anaknya saat itu menderita sakit, anaknya kira-kira berumur 11 atau 12 tahun ya. Anaknya sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke rumah sakit, ke dokter, kemana, tidak sembuh. Dan apa anak-anakku? Dia teringat bahwa ada seorang yang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dia saat itu juga dia lari. Dia mencari Yesus yang pada saat itu sedang mengajar. Di mana Tuhan Yesus ada, di situ kita pasti tahu bahwa orang akan berkerumun mengerumuninya untuk mendengarkan pengajarannya. Dan saat itu Tuhan Yesus juga ada di situ. Dan pada saat dia tiba di depan Tuhan Yesus, Yairus tersungkur. Dia memohon kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, kalau boleh Bapak datang ke rumahku, kok jamah saja anakku. Aku yakin pasti anakku akan sembuh dari sakitnya. Aku memohon Tuhan. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Dia iba ya, karena apa? Dia melihat iman dari Bapak Yairus ini, karena dia percaya bahwa yang dapat menyembuhkan hanya Tuhan Yesus. Dia bilang, ya aku akan ke rumahmu. Kemudian Yesus pergi berjalan. Pada saat dia mau jalan, anak-anak penuh orang, jadi susah. Akhirnya dia harus menyibak kerumunan orang itu satu persatu. Dan saat itu juga Yesus pergi bersama Yairus dan juga muridnya ke rumah Bapak Yairus. Yesus mengikut, tapi apa anak-anak? Karena terlalu lama tadi ya, kerumunan orang banyak. Ada orang berlari tergopoh-gopoh, yaitu keluarga dari Bapak Yairus. Dia berkata, Bapak, gak usah,
nggak usah ke rumah lagi, kamu nggak usah nyusahin Tuhan Yesus deh. Karena apa? Anakmu sudah mati, anakmu sudah meninggal, percuma. Bagaimana anak-anak Yairus mendengar itu? Anak satu-satunya, anak perempuan satu-satunya yang dia sayang, mati saat itu. Dia sudah tidak bisa berkata apa-apa. Tapi apa jawab Yesus? Percaya saja, anakmu akan sembuh. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Dan apa Bapak Yairus percaya? Akhirnya mereka meneruskan perjalanan itu untuk menuju ke rumah Bapak Yairus. Dan sebelum sampai rumah, banyak kerumunan orang yang sedang menangisi anak Bapak Yairus. Mereka terseduh-seduh. Dan apa anak-anak? Percuma, kamu mau apa? Anakku sudah mati. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tidak. Anakmu sedang tidur. Percaya saja. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tuhan Yesus, Bapak Yairus, dan ibu dari anaknya. Jadi ibu anak itu, hanya itu yang boleh masuk, yang lain tidak boleh. Langsung anak-anak Tuhan Yesus mendekati, benar anak itu sudah mati. Tuhan Yesus memegang anak itu. Tuhan Yesus bilang, apa anak-anak? Talita kum, bangunlah anakku. Tiba-tiba anak itu bangun. Benar-benar dia bangun seperti orang bangun tidur, anak-anak. Dia langsung duduk dan dia melihat ke sekelilingnya. Ada mama, ada papa. Dia sangat senang. Dan langsung dia loncat-loncat di atas tempat tidur itu karena gembira. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Dia menyuruh ibunya untuk memberi makan anaknya. Dan anak itu dibawa untuk diberi makan. Dan semua orang yang melihat kejadian itu, yang di luar sangat terkejut. Betul, dia bangun, dia hidup lagi. Dia hidup lagi. Sangat ajaib ya anak-anakku. Dan mereka pun, orang-orang bahkan yang tidak senang kepada Yesus pun, mereka akhirnya percaya. Dan mereka mengakui mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Yairus dan istrinya sangat bergembira. Dan saat itu mereka bersuka cita akan kebangkitan yang dialami oleh anaknya itu. Luar biasa ya anak-anak. Tapi memang bilang nih ya, kita berdoa, memohon, Tuhan pasti mengabulkan. Tapi belum tentu seperti yang kita inginkan ya. Seperti apa misalnya, kita mau sembuh sekarang juga. Tidak bisa ya anak-anakku, karena itu harus melalui proses juga. Kita tetap berdoa, tapi semua yang dianjurkan protokol kesehatan, obat-obat kita harus minum, dan kita juga harus menurut mama papa. Juga kalau saat itu belum dikabulkan, kalian jangan marah ya. Karena apa tadi? Waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Ya. Dan anak-anak tahu, mungkin mama papa tahu ya, dahulu di Amerika ada seorang wanita. Dia
terlahir pada abad 18 dan dia meninggal pada abad 19 pada waktu usianya 94 tahun. Dan anak-anakku tahu, bayi itu sejak lahir, pada waktu lahir dia tidak buta ya, tapi dia menderita sakit influenza. Tapi pada saat itu dokter belum seperti saat ini ya. Mungkin dokternya salah memberi obat pada waktu dia berumur 6 minggu. Pada akhirnya obat itu menjadikan matanya menjadi buta. Anak-anak tahu siapa namanya dia? Dia bernama Fanny Crosby ya. Apakah anak-anak tahu? Dia juga berdoa menginginkan kesembuhan untuk matanya. Enggak ada ya orang yang mau untuk buta. Bahkan pada umur 6 bulan ayahnya pun meninggalkan dia. Sedangkan dia adalah seorang yang kehidupannya sangat susah. Dia hanya hidup bersama ibu dan neneknya. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Dia buta dari kecil sampai pada akhir hayatnya. Tuhan tidak mengabulkan permohonannya untuk dia melihat kembali, tapi Tuhan memberikan satu mujizat yang luar biasa, di mana dia diberi satu talenta untuk menciptakan lagu-lagu untuk memuji Tuhan, padahal dia tidak melihat, tidak tahu bagaimana wujud atau bagaimana gambar Yesus. Dan saat itu juga dia mengikuti sekolah di sekolah buta. Dia mempelajari Alkitab dari neneknya. Dia hafalkan. Neneknya membaca, dia menghafalkan, dan itu yang menjadi panduan untuk dia menciptakan lagu-lagu yang bernapaskan firman Tuhan. Dan luar biasanya anak-anak, sampai pada saat ini di seluruh dunia menyanyikan lagu ciptaan dia, terutama di gereja-gereja Protestan ya, bahkan untuk himne, untuk kenegaraan, bahkan untuk pemujian kepada Tuhan. Dan lagu yang diciptakannya itu kurang lebih 8.000 buah. Waduh, banyak ya. Apakah itu bisa diciptakan oleh orang yang melek ya? Ternyata tidak ya. Tuhan memberikan satu kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang yang matanya melek. Bahkan dia menciptakan lagu-lagu yang penuh dengan ayat-ayat Alkitab, karena dia menghafal semua firman Tuhan. Dan sampai akhir hayatnya pun Tuhan tidak mencelikan matanya ya. Dan satu saat dia pernah diwawancara bahwa dia jika dilahirkan kembali, dia tetap ingin menjadi orang yang buta seperti ini. Luar biasa ya anak-anak. Jadi kita pun di dalam meminta kepada Tuhan, kita jangan marah kalau Tuhan saat itu belum mengabulkan. Tapi Tuhan bilang tadi, percaya saja ya. Jadi itulah yang Tuhan mau. Nah, sebelum kita menutup dengan doa, kita akan memang memuji Tuhan nih. Ciptaan Fanny Crosby itu banyak sekali. Wah, kalau disebut ada Ku Berbahagia untuk orang-orang tua, tapi ada satu lagu yang juga anak-anak bisa menyanyikannya, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo. Mengikut Yesus keputusan
niat dari Fanny Crosby bahwa sampai akhir hayatnya dia berkomitmen untuk mengikut Yesus sampai akhir hayatnya. Dan sebelum kita tutup dengan doa, ada satu ayat emas untuk kita, yaitu dari Markus 5 ayatnya yang ke-36b, ya. Markus 5 ayatnya yang ke-36b. Jangan takut, percaya saja. Kita ulangin ya, kata-kata Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36b. Ya, jadi Tuhan bilang apa? Kita nggak boleh takut. Kita harus tetap percaya apapun keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami boleh mengikuti streaming sekolah minggu Tuhan, dan kami bersuka cita Tuhan, dan kami juga ingin seperti Fanny Crosby yang percaya dan setia Tuhan. Kami ingin Tuhan seperti Bapak Yairus Tuhan yang percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya dan Dia adalah Sang Penyembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Iya, tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan ya, Ci ya, yang memberkati kita semua, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kita belajar dari Bapak Yairus ya, yang mempunyai iman untuk tetap percayakan semuanya kepada Tuhan saja. Ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita masih kecil, kita harus juga mengikuti Bapak Yairus ini ya kok. Mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, tetap percaya dan jangan takut. Betul sekali. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita dengar, kita mau mengajak nih adik-adik yang ada di rumah kembali menaikkan pujian. Yuk bangkit berdiri lagi, kita menaikkan pujian Percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Ya, sekarang tetap berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tangannya dilipat, mata ditutup, ikutin Siska berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh mengingatkan kami. Kami tidak boleh takut, dan kami harus
memiliki iman kepada Engkau yang sungguh-sungguh. Jadikan kami berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kembalikan kami Tuhan minggu depan untuk beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk saat teduh. Kebaktian selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.